Pelajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga Bu Anissa, apa kabar hari ini Bu Anissa? Bangkitlah Indonesia. Alhamdulillah. Semangat guru penggeraknya. Sangat Bu. Baik Bu, untuk hari ini saya lihat jadwal Bu Anissa ada jam di kelas berapa Bu? 11.1. Ya. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan observasi Bu ya, observasi akademik. Nah, bagaimana yang sudah diserahkan sama Bu Anissa modulnya itu kan bagian kimia ya, kimia. Nah, bagaimana untuk persiapan kegiatan pembelajaran hari ini Bu? Baik, di sini nanti anak-anak yang belajar tentang reaksi kimia, Ya. yang sebelumnya mereka sudah belajar tentang unsur-unsur kimianya. Jadi gimana anak-anak mau memahami reaksi kimia kalau unsur kimianya belum? Itu merupakan salah satu persiapan kami ya semuanya. Nah, terus dia mereka jadi melalui ini permainan aja sama demonstrasi gitu. Jadi anak-anak sudah menyiapkan alat dan bahannya yang ada di rumah, jadi tidak perlu beli-beli gitu. Jadi kontekstual aja Pak. Baik, berarti udah dipersiapkan dengan matang Bu ya. Insya Allah. Terima kasih Bu ya. Kemudian kira-kira strategi yang akan Ibu gunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi Konsep ini ya. itu apa kira-kira? Nanti rencananya saya mau kasih persepsi video dulu ya. Nah, video itu berupa peristiwa kontekstual juga di sekeliling mereka. Nah, dari situ kan sudah anak-anak saya arahkan untuk memperoleh konsep dari video itu. Nah, tapi kan kalau dari video saja, teori saja mereka kurang mengalami langsung. Nah, nanti anak-anak praktikum, tapi saya bedakan kontennya gitu ya. Nah, Tiap kelompok beda-beda ya. Jadi anak kelompok ini praktikum tentang ini. Nah, jadi tujuannya apa? Dari percobaan-percobaan itu mereka mengidentifikasi tuh percobaan itu reaksi kimia atau bukan. Karena tidak semua percobaan itu termasuk reaksi kimia. Nah, itu mengarah ke yang tadi konsep diperoleh dari video itu, ciri-ciri reaksi kimia. Jadi anak-anak, setelah melakukan praktikum ini ternyata ini bukan melihat reaksi kimia nih, karena tidak memenuhi salah satu syarat ciri-ciri reaksi kimia yang di video tadi. Gitu. Baik, berarti strateginya itu menggunakan video. Video terus sama percobaan masing-masing kelompok. Kemudian bagaimana untuk cara penilaian pemahaman siswa nanti, apakah pakai apa penilaiannya? Formatif atau sumatif? Sebenarnya saya sudah menyiapkan juga di sini lembaga penilaiannya itu saya melihat dari pemahaman sains mereka ketika menjelaskan konsep dari praktikum itu kan mulai langsung untuk presentasi cerita ke teman-teman, ternyata teman-teman ini reaksi kimia kenapa? Karena terjadi ini bla bla bla. Nah, itu pemahaman sainsnya dilihat dari presentasi. Yang kedua dari keterampilan prosesnya. Nah, dari ketika mereka menyiapkan alat bahan, terus ketika melakukan step-step prosedur kerjanya, nah itu menilai keterampilan proses ya, yang dinilai prosesnya ya. Ya, nanti kalau punya informasi mungkin nanti di akhir subbab ya, ini karena masih ada setelah ini. Oke, sudah disiapkan ya di akhir subbab ya. Baik Bu Anissa, kemudian kira-kira apa sih ada yang menjadi kekhawatiran Ibu dalam pembelajaran hari ini terhadap siswa, terhadap jalannya pembelajaran? Ada nggak kekhawatiran Ibu kira-kira? Ini kan percobaannya masing-masing kelompok berbeda. Kalau sebelumnya biasanya saya samakan semua kelompok melakukan percobaan alat bahannya ini, prosedurnya kerjanya seperti ini, sama semua. Nah, jadi saya juga gampang memantaunya. Misalkan kelompok ini kendalanya ini, pasti kelompok lain tidak jauh berbeda. Nah, ini kan masing-masing kelompok praktikumnya berbeda, percobaannya berbeda, pasti punya kendala masing-masing, ya kan? Nah, terus lebih ribet pasti. Nanti anak-anak lebih aktif ya, tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Maksudnya karena aktif pembelajaran, nggak masalah ya Pak ya. Memang itu kan yang diharapkan anak-anak aktif untuk pembelajaran.
Oke, baik Bu Anissa, mungkin untuk pra observasi kita cukup ya. Nanti kita ke kelas, nanti saya akan lihat juga ya pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Anissa, selamat menjalankan tugas.
padatan seperti minyak solid. Jadi itu adalah reaksi fisika karena dia bisa balik lagi. Tadinya kan bajunya apa yang dihasilkan dari pembakaran sampah? Abu. Oke. Apakah abu itu bisa berubah lagi menjadi sampah? Tidak. Apakah menghasilkan yang lain lagi selain abu? Menghasilkan Apa? arang. Reaksi kimia merupakan suatu proses saat suatu zat atau reakan berubah menjadi zat yang berbeda dan kita sebut sebagai produk. Hai kids, siapa yang di sekolah sedang mempelajari reaksi kimia? Materi reaksi kimia mempelajari tentang perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru dari zat semula. Contohnya perubahan dari kering menjadi alat. Kali ini kita akan belajar mengenai reaksi kimia mulai dari pengertian hingga ciri-cirinya. Reaksi kimia merupakan suatu proses saat suatu zat atau reakan berubah menjadi zat yang berbeda dan kita sebut sebagai produk. Lebih singkatnya, reaksi kimia juga bisa kita sebut sebagai proses perubahan zat yang menghasilkan produk yang baru. Contohnya seperti gula ditambah air ditambah daun teh menjadi teh manis. Ciri-ciri. Terdapat 4 ciri-ciri atau tanda dari reaksi kimia. Yuk simak lanjutannya. 1. Perubahan warna. Peristiwa perubahan warna dapat terjadi ketika kita memakan kue. Awalnya kue berwarna pucat, lalu berubah menjadi coklat. Dapat merupakan salah satu hasil produk reaksi kimia yang terjadi ketika ada percampuran larutan dan kemudian membentuk padatan yang tidak larut. Jika kita biarkan beberapa saat, maka Gimana tanggapan kalian setelah melihat video tadi? Tadi kan sudah langsung membahas ke ciri-ciri reaksi kimianya ya. Sudah ahli dalam membedakan mana fisika, mana kimia. Nah, kita lebih dalam lagi nih reaksi kimia itu apa? Terdapat berapa ciri yang tadi di video disebutkan? 4. 1. Perubahan warna, contohnya di kehidupan sehari-hari apa tadi? Teh bisa. Teh tadinya dia pakai air kan tidak berwarna ya, jadinya warnanya kecoklatan. Ada lagi yang tadi selain teh? Kue. Kue ini yang tadi dalam bentuk adonannya kan warnanya apa? Udah pucat, menjadi warna Coklat. Oke, yang kedua terjadi apa lagi selain perubahan warna? Perubahan energi, contohnya apa tadi? Kembang api. Kembang api, emang berubahnya jadi apa sih kembang api itu? Jadi energi Yes. apa? Energi apa? Fisika ya, udah belajar tentang energi. Oke, energi Energi. kalor atau panas ya kan? Kalau pembakaran sebenarnya tidak hanya pembakaran kembang api aja sih, pembakaran sampah juga kan menghasilkan energi. Terus yang berikutnya ciri-ciri apa lagi? Terdapat endapan. Oke, terdapat endapan. Endapan itu apa? Pernah melihat endapan? Nah, ketika apa? Kopi. Kopi, bikin kopi itu ada endap ya, teh manis ketika dia mungkin diaduk gulanya mengendap ya. Oke, terus yang keempat. Jadi warna, endapan, energi, yang satu lagi ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan aja? Soalnya kan dia air, berarti kan dia wujudnya cairan kan, berarti liquid kan. Ketika dipanaskan dia kan jadi uap, memang jadi gas. Tapi bayangin deh kalau kamu mendidihkan api pakai panci yang ditutup. Nah, uap itu kan nempel tuh ke tutupnya. Dia balik lagi kan menjadi air. Jadi hanya perubahan wujud. Masih ingat kan kalau balik lagi berarti dia perubahan? Nah, oke. Jadi, oke, dari sini sudah paham sebenarnya. Tapi yuk tugas kalian sesuai yang Bu arahkan kemarin, sudah bawa alat-alat bahan untuk percobaan hari ini? Sudah. Oke, jadi dari tujuan percobaan ini kalian adalah untuk mengidentifikasi percobaan kalian tuh termasuk reaksi kimia atau bukan sih. Nanti dijelaskan sama teman-teman di depan. Oh, ini percobaan kita termasuk reaksi kimia karena meliputi ada ciri-cirinya. Misalkan karena kita ada mengalami perubahan warna, menghasilkan gas dan lain sebagainya. Tapi ingat, tidak semua ciri-ciri tadi harus
dalam gelas kertas ke dalam air sepenuhnya ya. Logikanya harusnya basah. Oke, silakan diangkat kita. Boleh dilihat kita apakah kita kering? Kering. Oke, kering. Boleh Alin pegang juga ya. Yang ini yang dulu. Oke, ini tetap kering ya. Jadi kenapa sih kok bisa padahal dengan kasat mata kita melihat kertasnya semuanya tercelupkan? Oke, kenapa alasannya? Konsepnya apa? Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, karena ruang gelas yang berisi tisu telah ditempati udara. Saat gelas dimasukkan ke dalam posisi gelas kimia berukuran besar dengan posisi tegak lurus, maka air tidak dapat masuk karena telah terisi tisu dan udara yang telah menempati ruang. Oleh sebab itu, kertas tetap kering. Namun jika gelas dimasukkan dengan posisi miring, maka air akan masuk ke dalam. Jadi kalian tadi perhatikan nggak kita ketika masuk adalah tentang hantu air. Oke, satu lagi siapa? Oke, silakan dipimpin oleh siapa percobaan kali ini? Sela. Oke, Sela, boleh silakan. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi boleh percobaan boleh percobaan hantu air. Oke, alat bahannya adalah cairan 3 gelas kimia. Oke, boleh lanjutkan ini 3 gelas gelas kimia ya, berukuran sama dan air. Oke, terus tangannya Kita siapkan 3 gelas kimia berjejer. Kemudian kita tuangkan air ke dalam salah satu gelas ini. Oke, silakan minta tuangkan air ke dalam salah satu gelas kimia. Oke, bebas minta tekniknya gelas kimia yang mana, cukup yang terlalu. Ada airnya. Tadi coba. Oke, ya ada airnya ya. Oke, mau yang mana nih terserah kita. Oke, tehnya mana boleh. Bebas ya, dia boleh yang tengah, boleh yang pinggir, terserah kalian. Nah, terus setelah itu kan airnya sudah dimasukkan nih ke dalam gelas ukur salah satunya doang. Nah, tugas teman-teman adalah nebak airnya di gelas yang mana sih gitu. Oke, sambil ditebak boleh saja bolak-balik seringnya. Oke, teman-teman fokus mana tadi gelas yang diisi air, kalian tebak ya. Oke, terus oke, boleh siapa yang mau nebak? Oke, Roman yang mana Pak? Tengah. Yang tengah. Ya, coba yang tengah dibalikin. Apakah ada airnya? Nah, tidak ada. Salah. Siapa lagi? Hari kiri. Hari yang mana Her? Yang di sebelah situ, Bu. Sebelah sana. Oke, ayo ya dibalikin. Oke, nggak ada. Ya udah, nggak usah ragu, dibalikin aja. Nggak ada. Oke, terus berarti yang terakhir yang belum? Yang mana? Kiri. Oke, balikin ya. Apakah ada? Oh. Tidak ada. Kira-kira gimana ya? Sebelumnya kita tepuk tangan dulu buat jangan-jangan mereka kodamnya harimau tutul, banyak tutul. Ini suka hilang gitu. Oke. Padahal gimana kan air berada Di tisu. Kok bisa ya air hilang? Apa jangan-jangan dia hantu air? terus Karena di gelas yang tadi dituangkan air tadi sebelumnya sudah diberi suatu zat kimia namanya natrium poliakrilat. Kalian seringnya nggak tadi? Oh, kenapa kok gelas ukurnya ditutupin sih? Ya kan, biasanya kan terbuka. Kenapa nggak tanya dari awal? Salahnya itu. Kenapa nggak tanya? Nah, padahal di sini kita tutupin sengaja karena di dalamnya ada zat natrium poliakrilat. Kelihatan? Oke. Kalian pernah melihat ini di mana? Natrium poliakrilat ini adanya di salah satunya poli. Oke. Nah, zat ini tuh fungsinya apa sih? Untuk apa dia fungsinya? Untuk ada di situ. Untuk apa kira-kira? Untuk menyerap dan mempertahankan air. Oke. Jadi
Tadi kan nggak curiga tuh Iya. yang berdua. Sekarang curiga ya? Curiga. Oke. Tadi curiga kenapa Kansa pegangnya seperti ini terus? Iya. Karena ada apa namanya? Kristal apa? Natrium Natrium klorida. sulfida. Natrium tiosulfida, dia bentuknya kristal. Berarti dia padatan, cairan, lautan atau gas? Padatan. Oke. Kenapa sih kok bisa bisa memberikan air teh? Jadi gini ya konsepnya teman-teman. Sebenarnya juga itu bukan air teh loh. Ada yang tahu nggak air apa? Ya apa air? Itu adalah betadin. Oke, terus betadin itu bereaksi dengan Bereaksi dengan kristal natrium tiosulfida. menghasilkan apa sebutnya di sini? NaCl. Menghasilkan NaI dan Na2S4O. Nah, yang tidak berwarna gitu ya. Oke, jadi airnya aja. Oke, sekarang kelompoknya adalah reaksi kimia atau bukan? Kimia. Kenapa reaksi kimia? Perubahan zat. Perubahan zat. Zatnya kan zat baru ya. Tadi Iya. masukkan NaI sama yang S4O6. Terus perubahan warna. Menghasilkan gas nggak dia? Enggak. Ya, tapi kalau tidak menghasilkan gas tetap disebut reaksi kimia. Nah. Karena tadi ada ciri-ciri yang lain ya. Oke, siap. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kurang kompak, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dengar suara merdunya Robi, coba salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan Adit senyum Adit. percobaan bakar uang. Kalian penasaran nggak gimana? Penasaran. Uang di sini yang dibakar bukan uang beneran, uang mainan yang dulu ya bekas proyek ya. Oh, yang dulu. Uangnya TikTok. Oke, kita bakar dia. Oke. Jadi alat dan bahannya adalah alkohol. Di sini kita menggunakan metanol dan etanol, garam, spatula, cawan petri, Spatula. Salam petri mana? korek, penjepit tabung reaksi, sama uang. Oke. Robi sama Robi penjepit tabung reaksi yang mana, Rob? Yang ini dia bukan? Oke. Adit penjepit tabung reaksi yang mana? Yang ini. Oke. Sally mana penjepit tabung reaksi? Ini Dua-duanya. Dua-duanya. Cuma beda bahan aja. Yang satu kayu, yang satu dari bagian logam. Jadi langkahnya langkah-langkahnya kita siapkan cawan petri, lalu masukkan alkohol. alkohol ini dia sifatnya mudah menguap ya, jadi harus cepat masukin alkohol, terus setelah itu Pertama masukkan alkohol secara barengan. tapi nanti dulu jangan langsung masukin, tutup dulu kayak gini. Terus habis itu Kemudian tambahkan garam secukupnya. bukan garamnya Robi aja. Terus Aduk sehingga merata, menggunakan spatula. jadi butuh metanol, etanol dan garam saja. Ya, Iya. ya oke. Terus langkah berikutnya ini dituangkan ke sini ya. Iya. Terus Setelah itu dicelupkan uang. garamnya kapan? Garamnya udah dimasukkan Oh, setelah garamnya ini. setelah ini. Jadi langsung ya. Setelah itu masuk set terus uang dimasukkan, tapi dipegang tangan. Enggak dijepit. Oke, boleh dipijet di sini. Adit. Adit. Enak, Adit. Mantap nih, serius. Ini cuma sini. Oh, ini penjepitnya sudah. Oke. Pertama kita tuangkan alkohol. Oke, siap. Korek api yuk, begitu guys, coba. Sally yang nuangin alkohol, apa metanol, Alin etanolnya, Robi yang ini ya, yang nyalain bakar uangnya ya. Terus yang garamnya Sally juga. Oke.
dibakar tanpa dicelupkan, coba pakai ini. Ini aja ya, soalnya penjahitnya nggak berguna. Coba ini. Pegang, saya pegang. Oke, tapi harus tahu dulu konsepnya. Gimana jelasin, siapa yang mau memimpin? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba percobaan estafet api. Nah, ya tentunya kalau dengan api pastinya bakar, panas. Apakah Kak Iris siap? Ada siap? Siap air minta. Siap. Oke, siap Kak Iris. Khusus untuk percobaan ini sebelumnya harus yasin 7 kali Her, biar aman. Iya. Udah yasin 7 kali. Oke. Bahan yang kedua yaitu sabun pencuci piring. Mana sabun pencuci piring? Tomat lemon. Yang ketiga, Harus sebut merek. Harus sebut merek. Oke. yang ketiga air. Air. Airnya sudah ada di Airnya toko. sudah ada di baskom, Yang sudah. keempat baskom. 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 Yang kelima korek api. Oke, sudah ada. Korek api sudah ada. Yang keenam Enggak. alam baskom. Nah, yang kedua tuangkan sabun pencuci piring. Lalu aduk Enggak, perlahan. kira-kira aja. Ini airnya segini. Iya, enggak apa-apa. Nah, aduknya pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Cukup. Aduknya pelan-pelan aja, Mek. Nah. Dan cukup. Cukup aduk. Nah, terus yang mau main siapa nih? Omet. Air itu sama tambahin sabun enggak apa-apa. Ayo Dasinya tolong dimasukkan dulu ke dalam baju aja. Takutnya menyambar ke dasi. nyambar abangku. Sampai ke sini. Sampai sini. Sampai siku. Sampai siku. Takutnya bulu-bulunya. Takutnya bulu-bulunya terbakar. How? Usman, kan karena Usman itu Usman, jadi ikut juga man. Iya. Ya, betul. Masukin. Nah, Tidak ya ini saya. Robi sama Adit ikutan juga ya. Apakah kamu Iya Bu, Abi mah itu penakut. ini mohon maaf Raja sukain mandi apa gimana nih Raja? Kamu sukain mandi apa gimana? Kamu. Nah, kamu terima. Ini aing we. Ya, gunakan we. Terima lempar ke Rohmat, lempar ke Raja. Siapa yang di ujung? Usman. Oke. Nanti kalau merasa panas atau apinya masih sisa, sep gitu aja ya. Gini. Mali, met berarti oh. Oke. MLS juga pernah Bu. Kemudian Omet. Omet Hela. Siap, Omet dulu. Omet dulu apa? Heri Heri dulu. dulu. Kirinya ke sininya. B. Met berdua, Met. Langsung balam HB. Ambil busanya. Ya, ambil busanya, ambil. Jiot. Ngedak Ulang dikit iya, Bay, Met. Cukup. Jawab aja. bonus. Bonus. Nanti lagi boleh. Iya boleh. Nah, bonus. Mana ngengah. Oke, siap. Tepuk tangan buat semuanya. Lagi, Bu. Lagi, oke. Tapi sebelum Bu hangit. reaksinya. Karena hasil kancet baru. Set barunya apa? Api. Oke, ini adalah reaksi pembakaran ya. Contoh reaksinya. Dia reaksinya antara apa dengan apa? Api Gas. Sabun, gas butana, sama api. Apinya menghasilkan gas apa? Gas apa? Rengget dari kurang Oh. bus ada. Gas oksigen. Jadi suatu reaksi, suatu pembakaran apapun, mau dia bakar sampah, bakar kertas, bakar foto mantan pun itu harus ada oksigennya biar kebakar. Oke, boleh mau lanjut lagi silakan, tapi tetap hati-hati. Dita. Oke, baik. Happy hari ini? Selain seru, kita juga harus peroleh apa ya, konsep dari percobaan yang kita lakukan. Nah, konsep apa nih hari ini kita belajarnya tentang reaksi kimia. Dari kelima percobaan reaksi kimia tadi yang bukan merupakan reaksi kimia, percobaan tadi itu yang percobaan apa? Pertama. Ya,
dari penyetaraannya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga hari kalian hari ini happy terus ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bu Anissa, selamat siang. Siang Pak Andi. Setelah kemarin kita observasi, ini kita pra observasinya untuk refleksi dari kegiatan pasca observasi ya. Ini refleksi dari observasi kita kemarin ya. Boleh ini lagi saya di review lagi yang kemarin kimia materi kita apa Bu? Tentang ini Pak, konsep perubahan fisika, perubahan kimia. Ya, konsep perubahan fisika dan kimia. Kemarin itu memang seru Pak ya Bu Nisa ya. Kemarin itu ada sulap-sulapnya ya. Nah sekarang kita bagaimana pendapat Bu Anissa kegiatan pembelajaran kemarin itu? Ya, kemarin itu Pak Andi membersamai saya Pak ya di kelas. Kita kami mau belajar tentang konsep perubahan fisika, kimia. Itu baru awal mula. Jadi rencananya tuh biar anak-anak tuh tertarik dulu sama materi ini gitu. Dengan cara apa? Dengan cara eksperimen. Eksperimennya itu simple ya kemarin ya Pak ya. Ada 5 eksperimen ya kalau nggak salah 5. Dan kelimanya itu memang saya buat dikemas dengan cara mancing anak dulu. Oh kok bisa sih? Kok bisa gitu kan? Kemarin mungkin Pak Adi juga sempat bingung kok bisa gitu. Nah dari situ anak-anak tertarik dulu nih. Saya biar tertarik. Setelah itu mereka mengidentifikasi eksperimen ini termasuk perubahan fisika atau kimia. Terus dari situ kan mereka dapat menyimpulkan sendiri tuh discovery learning ya, berarti menemukan konsep. Nah terus kemarin kendalanya ya. Ini jadi kemarin itu udah ya. Kemudian apakah pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Anissa? Alhamdulillah sudah sesuai sih kan. Kemarin kebetulan semua bahan saya menyiapkan, terus alat-alat anak-anak yang menyiapkan kerjasama. Nah terus prosedur juga sudah ada, sudah sistematis. Terus anak-anak tinggal action dibimbing saya sedikit, mereka udah paham, udah berjalan gitu. Bahkan sempat ya eksperimennya kayak Itu berarti sudah sesuai ya, sesuai rencana ya. Kemudian kira-kira ada nggak kira-kira ada yang belum berhasil nggak dari kegiatan itu, atau ada kendala nggak Bu Anissa dalam pembelajaran kemarin itu? kemarin salah satu eksperimennya ada yang kurang pas, yang pas bagian bakar uang mainan itu tuh harusnya dia uangnya tidak terbakar tapi malah terbakar. Itu karena anak itu kelamaan pas nuangin alkoholnya itu keburu menguap alkoholnya. Tapi dari situ saya sudah menyiapkan 2 konsep. Jadi ketika konsep uang itu tidak terbakar, saya jelaskan kenapa kok tidak terbakar. Terus ketika uang terbakar juga saya sudah jelaskan konsepnya. Justru dari kesalahan itu anak-anak jadi terpatri tuh di sini. Oh iya Bu, yang kemarin kita belum berhasil ya. Oh karena ini ya belum berhasil. Jadi mereka belajar karena salah jadi belajar gitu. Itu sih yang nggak sesuai sama ini ya. Nah kemudian kira-kira untuk kedepannya nih, nanti untuk mengatasi tadi ya masalah tadi itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Nisa? Pengennya lebih memahami lagi tentang konsep perubahan fisika kimia, tapi lebih dalam menggunakan praktikum yang ini kan eksperimen sederhana ya, seperti biasa. Pengennya praktikum yang di lab dan dalam langkah dan prosedur kerja yang memang lebih rumit, terus tapi menggunakan bahan kontekstual yang ada di sekitar sini. Kan kita green chemistry gitu, kimia hijau, di sini banyak alam segala macam. Tapi saya pengennya itu anak-anak saya kasih clue aja, misalkan yuk kita praktik menggunakan alat bahan ini bla bla bla. Silakan disiapkan, tapi coba kalian berpikir buat prosedurnya sendiri gitu, seperti kayak anak kuliahan gitu. Jadi sendiri gitu ya. Itu kan tantangannya. Kalau ada prosedurnya plok gitu kan tinggal mereka melakukan tuh. Itu udah biasa kita lakukan. Nah, pengennya anak-anak merancang sendiri terus menemukan konsepnya. Nah, itu pengen gitu sih. Oke, berarti yang pertama mungkin
untuk pembelajaran ke depannya nanti Bu Anissa akan menggunakan lab ya. Kalau kemarin kan di kelas ya. Iya, di kelas. Kemarin kita nyoba di kelas, ke depannya nanti di lab. Kemudian dengan rancangan-rancangan yang dibuat oleh anak sendiri gitu ya. Oke Bu Anissa, semoga nanti untuk pembelajaran berikutnya nanti Bu Anissa bisa melakukan itu dan mudah-mudahan lebih baik lagi ya nanti ya dari yang sekarang ya. Jadi artinya kekurangan yang kemarin didapatkan itu menjadi bahan evaluasi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih Bu Anissa ya. Sampai bertemu lagi, nanti saya udah gak sabar ya, pengen lihat lagi nanti pembelajaran berikutnya gitu kan. Oke, terima kasih Bu Anissa ya. Oke, selamat. Semangat CGP-nya Pak Andi. Amin, terima kasih Bu. Mati dulu.